Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Shalom semuanya. Pada hari ini di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena wabah COVID-19 ini, semua aspek kehidupan, semua yang ada di dunia ini digoncangkan. Ada satu pesan Tuhan yang sangat kuat. Jangan takut, jangan khawatir, bersandar sepenuh kepada Tuhan yang kerajaannya tidak digoncangkan. Karena itu pada hari ini, di pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, kita akan masuk dalam ibadah secara online. Dan tentu saya mengajak seluruh keluarga dalam satu rumah untuk bersama-sama kita akan masuk merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk lebih jauh di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Glory, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah mengarah hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di sanaku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita akan angkat pujian ini lebih sungguh. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Jemaat Tuhan di rumah memuji Tuhan. Kita tahu pertolongan kita yang ajaib Tuhan telah berikan bagi setiap kehidupan saudara dengan saya. Dia adalah Allah yang sanggup, tangannya selalu bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah. Kami hadirkan Engkau, haleluya. Engkau siap bencana, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami, layangan-Mu Bapa terjadi atas keluarga kami. Saya persilakan doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa pembukaan. Anugerah kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur hari-hari kami lewati bahwa Engkau Allah yang ajaib dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, itu karena kasih setia Tuhan besar bagi kami. Sebab itu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami seluruh umat-Mu, Bapa di sorga, kami duduk dan merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami datang Tuhan, kami buka hati buat Engkau. Kami datang, kami mau menyembah Engkau, kami muliakan Engkau Bapa di sorga. Kami datang, kami mau mendengar apa yang menjadi pesan firman Bapa dalam hidup kami Tuhan. Bapa di sorga, mari Tuhan Engkau rapi setiap hidup kami masing-masing. Hamba-Mu Bapa di sorga, hamba bawa dan menyerahkan untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa di sorga. Urapi dengan urapan daripada-Mu Bapa di sorga. Semua Tuhan yang ada di rumah masing-masing ya Bapa di sorga, yang sedang duduk di hadapan-Mu Bapa di sorga, urapi mereka dengan urapan daripada-Mu, sehingga Roh Kudus Bapa memenuhi setiap umat-Mu ya Bapa di sorga. Sehingga Roh Kudus itu membuat kami bersuka cita Bapa, membuat kami Bapa terus menyala-nyala di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Tuhan, hamba buka ibadah raya di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang berada di rumah saat pagi hari ini, kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Kucinta keluarga Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Kucinta keluarga Tuhan. Ajaib besar sekali.
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah bertata di atas setiap kepujian yang kami panjatkan di saat pagi hari ini. Kini saatnya Tuhan, kami mau memberikan hidup kami seperti seorang murid yang mau taat dan dengar-dengaran, melakukan setiap nilai kerajaan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ada firman di saat pagi hari ini, dan firman itu akan memperkatakan di dalam setiap kehidupan kami. Maka kuat roh dan jiwa kami saat ini Bapa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku bersyukur. Kau dinantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Keluarga-keluarga Tuhan memuji Tuhan. Haleluya, firman-Mu berkata, terima kasih Bapa. Engkau ada bagi kami saat ini. Engkaulah sumber kekuatan di dalam roh dan jiwa kami. Biarlah tangan-tangan kami selalu terangkat. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku bersyukur. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam kebenaran firman. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian ini naik di hadapan-Mu. Setiap penyembahan naik di hadirat-Mu Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu, menyentuh hati-Mu. Dan Tuhan, kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan, untuk kami mau duduk mendengar kebenaran firman.
Karena firman yang menguatkan kami, firman yang memerdekakan kami, firman yang menjamah dan menyembuhkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa di surga. Urapi jemaat yang duduk mendengar ya Bapa di surga. Pendengaran dan hati sehingga firman ya Bapa masuk di dalam setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita saya jumpa kembali di pagi hari ini. Sekalipun kita ibadah lewat online atau YouTube, tapi kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas dalam setiap hidup kita masing-masing. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita, sama-sama kita buka pendengaran kita, supaya firman masuk dan kita mengimani firman. Mari Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, kita sama-sama buka di kitab Wahyu pasal yang ke-14. Biarlah firman menjadi jawaban buat kita, firman yang bisa menguatkan dan firman bisa memberikan kekuatan buat kita sekalian. Wahyu pasal yang ke-14. Mari kita baca ayat yang ke-1 dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Yohanes ada di Pulau Patmos, saudara, dan dia sedang melihat dalam sebuah penglihatannya malaikat sedang terbang tinggi di langit. Dan Alkitab berkata bahwa dia sedang membawa Injil yang kekal. Dia memberitakan Injil kepada seluruh kaum, bahasa, bangsa, dan kaum. Nah Bapak Ibu Saudara, sangat penting sekali bahwa Injil yang kita harus dengar. Penting sekali saudaraku, harus ada Injil yang harus diberitakan di tengah-tengah kesukaran. Ada Injil saudaraku yang perlu kita dengar di tengah-tengah kesukaran hari-hari ini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah sebab itu saudaraku, Allah mau supaya setiap kita yang percaya siap untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang sedang mengalami hari-hari ini ketakutan, karena Injil yang menjadi jawaban buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila saudaraku orang yang tidak siap untuk memberitakan, orang yang tidak meresponi untuk memberitakan kebenaran firman, maka Tuhan punya cara yang lain. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa memakai siapa saja saudara. Dia bisa memakai saudaraku dengan cara dia. Dia bisa memakai malaikat. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita sama-sama baca bahwa Allah pakai malaikat. Dia memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa. Supaya Injil ini saudaraku ditegakkan. Injil ini saudaraku supaya disampaikan. Supaya Injil menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil ini saudaraku sangat penting yang harus didengar di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Injil saudara
disampaikan. Haleluya. Karena Rasul Paulus berkata begini. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus, saudaraku, punya keyakinan yang kokoh, yang tidak digoncangkan apapun. Dan Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, saudaraku, adalah kekuatan, saudaraku, yang menyelamatkan setiap orang yang mendengar. Nah, sebab itu, saudaraku, Injil harus ditegakkan. Injil harus diberitakan, saudara, kepada siapa yang ada di muka bumi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita melihat Rasul Paulus berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu, saudaraku, bisa menyelamatkan orang yang mendengar. Injil, saudaraku, memberikan kekuatan. Injil, saudara, memberikan penghiburan. Injil menyembuhkan setiap orang yang sakit. Nah, sebab itu, Bapak, Ibu, saudara, kita melihat Petrus. Dia sedang, saudaraku, pergi ke bait Allah. Dan sudah ada Injil di dalam kehidupannya. Tujuannya, saudaraku, ada di bait Allah untuk dia menyampaikan tentang Injil. Dan kita lihat ketika dia masuk di pintu gerbang bait Allah, ada seorang di sana, saudaraku, yang sedang lumpuh, yang sedang membutuhkan sesuatu setiap orang yang masuk. Giliran Petrus dan Yohanes dan orang lumpuh ini, saudaraku, sedang menahan, sedang meminta sesuatu. Tetapi Petrus berkata, lihat, pandanglah kami. Emas, perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami, kami berikan, yaitu demi nama Yesus Kristus. Petrus, saudaraku, memberitakan Injil. Ketika Injil itu dilepaskan, saudara, Injil itu punya kekuatan yang hebat. Injil itu punya kuasa yang hebat. Dan akhirnya orang ini, saudaraku, dia bisa bangkit dan dia bisa berjalan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, contoh yang lain, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yeskiel, saudaraku, dia masuk di lembah ketika Roh Kudus sedang menuntun dia. Dan di sana, saudaraku, Tuhan berkata kepada Yeskiel, apa yang kau lihat? Dia berkata, tulang-tulang. Apakah tulang-tulang ini bisa hidup? Yeskiel berkata, engkau mengetahui. Nah, sebab itu, saudaraku, Tuhan berkata, lepaskan firman. Dan dia berkata, hai tulang-tulang, dengar firman. Yeskiel, saudara, menyampaikan firman. Yeskiel memberitakan Injil, saudaraku. Yeskiel memberitakan, saudaraku, tentang Allah. Dan pada akhirnya tulang-tulang itu bisa hidup. Injil punya kekuatan yang hebat. Injil punya kuasa yang hebat. Nah, sebab itu, Bapak, Ibu, saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu, saudaraku. Kita dengar firman, kita merespon di firman. Firman masuk dalam hidup kita. Firman bisa mengubah, firman bisa menyelamatkan setiap hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita melihat di kitab Wahyu di sana, malaikat, saudaraku, terbang tinggi ke langit. Dan dia sedang membawa Injil. Dan dia memberitakan di sana kepada bangsa-bangsa, kepada suku, kepada kaum dan bahasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita melihat
isi dari Injil itu yang pertama, mari saudara kita baca ayat yang ke-7. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Mari saudara kita melihat ayat ini, saudaraku. Malaikat berkata, takutlah akan Tuhan. Jadi isi dari Injil itu, saudara, adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hari-hari ini orang sedang mengalami ketakutan. Hari-hari ini saudaraku, kita sedang melihat, kita sama-sama menyaksikan, saudara, ketakutan itu terus melanda. Ketakutan, saudaraku, datang dalam setiap orang-orang, saudara, di tengah-tengah bangsa ini. Karena kehadiran yang kita semua tahu, COVID-19. Orang-orang ketakutan karena ada kehadirannya Corona. Orang mulai takut, saudaraku, karena ada angin, badai. Orang takut, saudaraku, karena ada gelombang. Orang takut, saudaraku, ada persoalan, ada masalah. Tapi Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia mau supaya kita jangan takut. Tapi Dia mau supaya kita takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah, di dalam kitab Maleakhi berkata begini. Mari saudara kita sama-sama baca. Kitab Maleakhi pasal yang ke-3. Maleakhi pasal yang ke-3. Saya akan baca ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kalau kita takut Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan memperhatikan. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang takut Tuhan, ayat yang ke-17 di sana berkata begini. Tuhan akan menjadikan milik kesayangan Allah. Itu orang yang takut Tuhan. Kalau orang yang takut Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi kita seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus takut Tuhan. Tidak usah takut yang lain. Takut Tuhan. Kalau orang yang takut Tuhan, maka ayat 18 berkata begini. Takut akan Tuhan, Dia akan memberikan kepadanya perlindungan. Kalau kita takut Tuhan, maka di sana saudaraku ada perbedaan antara
dengan orang yang takut Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saudara, biarlah kita takut Tuhan dari hari ke hari. Karena orang yang takut Tuhan, pasti dia akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat orang yang takut Tuhan. Berarti orang itu menjauhkan dari kejahatan. Orang yang takut Tuhan, saudara, berarti dia tidak kompromi dengan dosa. Seperti kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di zaman Nuh. Di zaman itu, saudara, Alkitab berkata bahwa Allah menyesal menciptakan manusia karena kejahatannya, karena dosanya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kejahatan, di saat itu ada satu keluarga, ada satu pribadi yang namanya Nuh. Nuh adalah orang benar. Nuh tidak bercela. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhkan kejahatan, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di sana ada perlindungan Tuhan. Di pasal yang ke-7 kitab Kejadian, ayat 1 berkata bahwa Nuh masuk di dalam batra. Pasal 7 ayat 16 berkata, ketika dia sudah berada di dalam batra, maka pintu ditutup. Berarti dia berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, saudaraku, berarti dia berada di dalam persembunyian Tuhan. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus takut Tuhan. Saya percaya kalau kita orang-orang yang takut Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak kompromi dengan kejahatan, hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah, maka kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti kita saksikan saudaraku Nuh, dia berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Nuh berada di dalam batra. Nuh ada di dalam perlindungan Tuhan. Dia berada di dalam persembunyian Tuhan. Sehingga tidak ada yang menyakiti dia. Hujan turun tidak menyakiti dia. Air bah naik tidak menyakiti dia. Badai datang tidak menyakiti dia. Krisis ekonomi pun tidak menyakiti dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia berada di dalam perlindungan Tuhan. Dia ada di dalam batra Tuhan. Dia ada di dalam persembunyian Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati dia. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat malaikat terbang ke langit. Dia sampaikan firman. Dan salah satu saudara adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan, saudara, haleluya, dia berada di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, nah kita lihat saudara, malaikat terbang ke langit. Dan dia menyampaikan Injil di sana. Yang kedua, saudara, kalau kita baca di sana ayat pasal 14 ayat yang ke-7. Bagian B di sana. Dia berkata, pujilah dia, sembahlah dia. Yang pertama tadi saudara, takut akan Tuhan. Yang kedua, pujilah dia, sembahlah dia. Tuhan mau supaya kita sembah Allah yang hidup. Tuhan mau saudaraku supaya kita puji dan sembah dia.
Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Allah kehendaki buat setiap orang yang percaya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, saudara, orang-orang yang takut Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Seperti Daniel. Kita lihat Daniel, saudaraku, dia adalah orang yang terus memuji Dia. Dia adalah orang yang terus menyembah Dia. Sehingga saudara kita melihat, karena dia tidak pernah takut siapapun saja, dia hanya takut Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku, sekalipun dia dilarang untuk menyembah, tetapi dia terus menyembah Dia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika dia berada di gua singa tidak menyakiti dia. Karena dia adalah orang pemuji dan penyembah Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang pemuji Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Dia. Sehingga mereka berada di tengah-tengah api, tapi api tidak menyakiti mereka. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang takut Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan, saya percaya saudaraku, haleluya, COVID-19, Corona, tulak, wabah, krisis, saudara, tidak akan menyakiti kita. Kenapa? Karena Allah yang menjadi perlindung kita. Karena Tuhan yang kita puji, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang akan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah sebab itu lewat ibadah di pagi hari ini, kebenaran yang disampaikan kepada kita, sekalipun saudara hari-hari situasi seperti ini, mari saudara kita terus belajar takut akan Tuhan. Mari saudara kita terus menyembah Dia, kita terus puji Dia di rumah kita masing-masing, saudara. Seperti Yosua berkata, aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah ada perbedaannya. Dan saya percaya saudara, haleluya, apabila kita setia, maka Tuhan pun akan setia. Apabila kita takut akan Dia, maka di sana ada perlindungan Tuhan. Apabila saudaraku kita memuji dan menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, haleluya, kita akan melihat mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Mari firman yang singkat kita dengar, kita nangkap, dan kita lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kepada kita sama-sama, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari tutup mata dan kita sama-sama lihat Tuhan. Kita sama-sama meresponi firman, belajar takut Tuhan, menjauhkan kejahatan, jangan kompromi dengan dosa, supaya Allah terus menuntun dan melindungi kita. Seperti Allah melindungi Nuh, ada di dalam batra. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun akan melindungi kita. Mari beberapa menit kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Glory. Haleluya.
Bapak, Engkau melihat umatmu yang sedang duduk dan berdoa di hadapan-Mu. Kau melihat umatmu yang sedang duduk dan menyembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kuasa Dia mulia. Mari angkat kedua tangan kita, haleluya. Sada Allah kuasa melimpah Elsa. Mari kita nyanyi dari awal. Tak usah takut. Usah ku takut. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian. Haleluya. tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Rohku hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku El-Shaddai. El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Kuasa, Dia kuasa, mulia. Saya berdoa buat kita. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Taruhkan firman itu dalam hidup kami Bapa di sorga. Mampukan agar kami lakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa Tuhan. Lewat mimbar ini Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang sama-sama ikut beribadah ya Bapa di sorga. Kami percaya kebenaran firman-Mu. 2-3 orang berhimpun atas nama Engkau hadir, dan kami percaya Engkau hadir di setiap umat Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada persoalan, Tuhan tolong berikan jalan keluarnya. Apabila Bapa di sorga mereka mengalami haleluya tekanan Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber jawabannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga kami berdoa haleluya dari tempat ini Tuhan. Bapa di sorga kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu buat pemerintahan kami Bapa di sorga. Kami berdoa situasi hari-hari ini Bapa, haleluya, COVID-19 yang sedang merajalela di tengah bangsa ini. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Nah sebab itu kami berdoa Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar COVID-19 ini segera Bapa angkat dari bangsa ini Bapa. Oh dan pergi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Bapa di sorga, haleluya, dalam waktu yang singkat ini Tuhan, COVID-19 ya Bapa di surga tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa para dokter, mari Tuhan Engkau terus pakai mereka Tuhan dalam nama Tuhan. Kami berdoa aparat kepolisian dan TNI, mari Bapa di surga Kau pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati kami sekalian, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terberkatilah kita di saat pagi hari ini. Saya jemput keluarga-keluarga Tuhan di rumah Bangkit berdiri. Kita rangkul keluarga kita pegang tangan mereka, kita peluk mereka, dan kita mau akhiri peribadatan kita di saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Dengan iman kita berdiri, kita merangkul keluarga kita di saat pagi hari ini. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah kita dapat berdiri dan kita tutup mata. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu di saat pagi hari. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh sama-sama datang Tuhan dan bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Kami percaya Bapa di surga ketika kami ada dalam persekutuan-Mu, darah Kristus menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Terima kasih taruhkan firman dalam setiap hidup kami. Mau berdoa pulihkan pengurapan kembali hamba-hamba-Mu hari ini yang sudah berbagian. Baik itu song leader, baik itu pemusik, baik pemberitaan firman. Urapi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hamba berdoa Tuhan seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing hari ini Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ya Bapa di surga. Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga taruhkan kekuatan dalam hidup mereka, kesehatan dalam hidup mereka. Engkau terus memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus di tengah pekerjaan mereka, di tengah usaha mereka, di tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati di tengah pendidikan kuliah. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan ketika kami takut Tuhan, kami terus menyembah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Lori sikara Bapa Bapa nasking. Lori sikata kuria bana sikara Bapa Bapa Bapa. Diberkatilah Engkau ketika Engkau pulang masing-masing di rumah masing-masing. Diberkatilah Engkau ketika Engkau berada di pekerjaan masing-masing. Diberkatilah Engkau ketika Engkau berada dalam usaha. Biarlah pulang dan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan mengalir hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kalau ngomong salah. Selamat malam.